Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eci Nodarmata, NPM 18020411005, Prodi Pendidikan Matematika semester 6 dari kampus STKIP PM Bangko. Adapun tujuan pembuatan video saya kali ini yaitu untuk memenuhi tugas kuliah saya, yaitu tugas kuliah aplikasi program SPSS. Pada mata kuliah aplikasi program SPSS, kita telah memasuki pertemuan 14. Pada pertemuan 14, kita akan mempelajari tentang validitas dan reliabilitas. Oke, yang pertama yaitu kita akan mempelajari tentang validitas. Sebelum kita langsung ke contoh, kita harus mengetahui apa tujuannya. Adapun tujuan mempelajari validitas di dalam aplikasi program SPSS yaitu untuk membuktikan kebenaran suatu butir atau kebenaran suatu data atau kebenaran dari suatu soal yang berbentuk data. Butir yang dikatakan sahih atau benar apabila butir tersebut mempunyai kontribusi terhadap nilai variabel yang diukurnya. Kemudian, keputusan butir valid atau gugur digunakan dengan dua cara, yaitu yang pertama membandingkan nilai REQY pada hasil hitungan output, dan yang kedua yaitu membandingkan nilai probabilitas output SPSS dengan nilai probabilitas yang digunakan peneliti. Jadi, keputusan butir valid atau gugur kita memiliki dua cara nih untuk menentukan. Yang pertama, membandingkan nilai REQY-nya pada hasil hitungan output dengan R pada tabel. Kemudian membandingkan nilai probabilitas output SPSS dengan nilai probabilitas yang digunakan peneliti. Apabila nilai REQY besar atau sama dengan R tabel, atau probabilitasnya atau probabilitas output SPSS kecil atau sama dengan 0,05, maka butir tersebut sahih. Begitu juga sebaliknya, apabila nilai REQY kecil R tabel atau nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05, maka butir dapat dikatakan gugur. Selanjutnya kita masuk ke rumus validitas. Ini adalah rumus validitas ya. Ini keterangannya, ini rumusnya. Kemudian kita langsung saja ke contoh ya, supaya memudahkan kita untuk langsung mengaplikasikan program SPSS-nya. Di sini contohnya yaitu seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh minat belajar dan bakat peserta didik terhadap prestasi belajarnya. Sebelum dilakukan penelitian, masing-masing instrumen diuji cobakan dulu untuk mendapat instrumen yang valid dan reliable. Uji coba instrumen hanya sekali saja dan dilakukan kepada 10 responden. Nah, respondennya 10 dan ini adalah data dari 10 respondennya ya. Oke, kita langsung saja mempraktekkan aplikasi program SPSS-nya. Yang pertama yaitu kita buka dahulu aplikasi program SPSS-nya pada komputer Anda, yaitu dengan mengklik 2 kali atau klik kanan open ya. Setelah terbuka, maka tampilannya ini sebenarnya kosong ya.
agar mempercepat, saya di sini sudah mengisinya. Nah, di sini kita lihat kembali lagi ke soal. Ada 10 responden dan di sini ini nilai respondennya dan ini ada total ya. Oke, kita masuk kembali. Yang pertama yang kita lakukan yaitu mengisi variabel view. Ini adalah variabel view-nya. Setelah variabel view terisi, kita isi data view. Data view-nya dengan melihat soal tadi. Nah, di sini satunya responden pada data satunya ada 4, 5, 2 dan seterusnya. Kita masukkan di sini 4, 5, 2 dan seterusnya. Dan begitupun selanjutnya. Di sini responden kita misalkan formulir ya. Mengisi formulir ya. Oke. Setelah variabel view dan data view terisi, adapun cara menganalisis validitas menggunakan aplikasi program SPSS-nya. Setelah kamu buka programnya, setelah kamu isi variabel view dan data view yang sesuai contoh tadi, kemudian kita klik pada menu analyze. Setelah klik menu analyze, kemudian kita cari correlates. Sudah menemukan correlates, kemudian kita klik pilihan bipartite. Oke. Ini sebelumnya semuanya di sini ya sebelumnya. Nah, seperti ini. Sebelumnya yang ada di variabel itu sebelah sini ya variabelnya. Kemudian kalian klik semuanya dengan cara tekan kontrol, diklik-klik, misalnya tekan kontrol, kalian klik kayak seperti ini. Nah, langsung kalian klik ini untuk memindahkannya semuanya ke variabel ya. Semuanya dipindahkan ke variabel ya. Kemudian di correlation koefisiennya kita pilih person. Di test of signifikannya kita pilih one-tailed. Oke, setelah pilih correlationnya person dan signifikannya one-tailed, dan ini variabelnya sudah dipindahkan semua, kita langsung klik OK. Kita tunggu sebentar. Nah, ini adalah bentuk outputnya. Kalau seperti ini kita susah ya baca outputnya. Formulir 1 ini seperti ini, panjang sekali ya. Untuk memudah cara kita membaca dan cara kita menganalisisnya supaya tidak susah-susah, yaitu dengan cara kita membuat tabelnya menjadi lebih simple, lebih sederhana, yaitu dengan cara pada output tabel correlationnya kita klik 2 kali, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, setelah seperti ini kita pindahkan variabel ini ke layer. Setelah kita pindahkan variabel pada kolom ke layar, kemudian kita pindahkan statistik pada row ke kolom. Nah,
kemudian formulir ini kita rubah menjadi total. Kita ingin melihat totalnya ya berapa. Oke, kita add-kan saja. Nah, ini adalah bentuk simpelnya ya, agar kita lebih mudah membacanya. Ini adalah hasil outputnya ya. Ini kan lebih mudah kita membacanya. Oke, setelah outputnya jadi, kita akan menganalisis. Analisisnya yaitu sebentar. Ini analisis. Nah, analisis uji validitas. Probabilitas antara forum butir 1 dan total butir adalah 0,312, yang berarti P besar dari 0,05. Coba kita lihat. Nah, kemudian probabilitas antara forum butir kedua dan total butir adalah 0,158, yang berarti probabilitas besar dari 0,05. Yang ketiga yaitu untuk probabilitas antara forum butir ketiga dan total butir adalah 0,074, yang berarti P besar dari 0,5, dan semuanya sampai 8 itu besar dari 0,05 ya. Kemudian yang ke-9, probabilitas antara forum butir 9 dan total butir adalah 0,031, yang berarti P kecil dari 0,05, dan begitupun 10 ya. 10 juga seperti itu, lebih kecil dari 0,05. Nah, setelah kita uji analisis ini, kita akan memasuki pada materi yang berikutnya, yaitu tentang rehabilitas. Tujuannya yaitu untuk mengetahui konsistensi atau keteraturan hasil pengukuran suatu instrumen apabila instrumen tersebut digunakan lagi sebagai alat ukur suatu objek atau responden. Untuk menguji kerehabilitasan suatu kuesioner digunakan metode Alpha-Cronbach standar yang digunakan dalam menentukan reliable dan tidaknya suatu kuesioner. Penelitian umumnya adalah perbandingan antara nilai R hitung dengan R tabel pada taraf kepercayaan 95% atau tingkat signifikansinya 5%. Pengujian rehabilitas dengan metode Alpha-Cronbach ini, maka nilai R hitung diwakili oleh nilai alfa. Menurut Santoso, apabila alfa hitung lebih besar daripada R tabel dan alfa hitung bernilai positif, maka suatu kuesioner dapat disebut reliable atau rehabilitas. Nah, ini adalah rumus Alpha-Cronbach ya. Nah, ini rumusnya.
Bila koefisien reabilitas telah dihitung, maka untuk menentukan keeratan hubungan bisa digunakan kriteria Guilford, yaitu ini kriterianya. Lebih kecil dari 0,20 hubungan yang sangat kecil dan bisa diabaikan. Jika 0,20 kecil, kurang, atau lebih kecil dari 0,40 hubungan yang kecil atau tidak erat. Dan apabila dia mencapai nilai 1,00, yaitu bisa dikatakan hubungannya sempurna. Kalau kita lanjutkan ke contoh ya. Nah, ini adalah contohnya. Contohnya sama saja seperti yang tadi, yaitu seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh minat belajar dan bakat peserta didik terhadap prestasi belajarnya. Sebelum dilakukan penelitian, masing-masing instrumen diuji cobakan dulu untuk mendapatkan instrumen yang valid dan reliable. Yang valid tadi sudah kita dapatkan dan sudah kita tahu uji kevalidatannya. Kemudian sekarang yang reliable, bagaimana cara menguji contoh ini ke reliable? Caranya yaitu yang pertama, kalian buka aplikasi program SPSS-nya pada laptop kalian. Nah, kemudian sama seperti tadi, isikan variable view dan data view-nya. Nah, kemudian setelah variable view dan data view-nya sudah terisi, atau kalian bisa langsung memakai yang tadi, yang untuk validitas. Kemudian langsung saja kita klik analyze, kemudian pilih menu scale, kemudian klik reliability analysis. Nah, pada dasarnya ini ada di sebelah sini ya, karena kita sudah mengujinya tadi, maka langsung saja. Ini tadi berisi dari variabel-variabelnya. Kemudian kita pindahkan ke item semuanya ya, dengan cara klik kontrol untuk klik lagi sambil menekan kontrol ya. Kemudian klik ini untuk memindahkannya variabel sebelah kiri ke item di sebelah kanan. Kemudian setelah seperti ini, langsung kita okekan saja. Mudah kan caranya? Cuman 4 tahap. Nah, ini adalah hasil semua variabel, dan ini adalah hasil reliabilitas statistiknya. Cronbach-nya 0,640, items-nya ya. Nah, sekarang kita akan melihat hasil analisisnya ya. Nah, ini adalah hasil analisisnya. Itu responden yang diteliti pada uji coba kuesioner berjumlah 10 orang. Nah, dan semua data tidak ada yang exclude atau dikeluarkan dari analisis. Nilai alpha Cronbach-nya adalah 0,640 dengan jumlah pertanyaan 10 butir
Nilai R-tabel untuk diuji dua sisi pada taraf kepercayaan 95% atau signifikansi 5%, P sama dengan 0,05, dapat dicari berdasarkan jumlah responden. Oleh karena nilai alpha konveksnya 0,640, maka kuesioner yang diuji memiliki tingkat reliabilitas yang cukup erat. Sesuai dengan pada rumusnya tadi ya, yang dijelaskan bahwa jika dia 0,40 atau kurang atau lebih kecil dari 0,70, maka hubungannya yaitu cukup erat. Jika dia 0,70 atau kurang atau kecil dari 0,90, maka hubungannya yang erat atau reliable. Nah, ini adalah termasuk pada 640, artinya 0,40 kurang atau kecil dari 0,70, berarti hubungan yang cukup erat. Oke, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.